Salam saudaraku, puji Tuhan kita masih diberi kehidupan. Kami bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu saudara sekalian melalui renungan singkat pagi hari ini. Kali ini saudaraku kita akan segera menyelesaikan Injil Matius pasal 5 dan tema yang saya angkat adalah hidup sempurna sama seperti Bapa yang di sorga. Teksnya diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat paling akhir, demikian kata Tuhan Yesus. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara sekalian, ayat 48 ini bicara mengenai kesempurnaan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Pertanyaannya, mungkinkah manusia dengan segala cacat celahnya, manusia dengan tantangan hidupnya yang rumit dan sulit, manusia dengan begitu banyak godaan di sana-sini yang menawan, mungkinkah kata-kata Tuhan Yesus ini menjadi kenyataan? Mungkinkah kita bisa sempurna seperti Bapa yang di surga yang adalah sempurna? Saudaraku yang kasih, kata sempurna yang dipakai dalam ayat 48 itu dari kata bahasa Yunani yang kata itu adalah teleios. Teleios memiliki makna macam-macam sesuai dengan hubungan kalimat atau konteksnya. Kalau kita perhatikan dalam perikop ini, dilihat dari konteksnya, maka yang dimaksud Tuhan dengan kata sempurna tidak lain dan tidak bukan itu bicara mengenai kasih yang sempurna. Sama seperti kasihnya Tuhan kepada manusia. Yang dijelaskan dalam konteksnya itu, bahkan Tuhan memberi matahari bercahaya kepada orang berdosa dan orang yang jahat. Sama seperti orang yang saleh dan baik. Dia memberi hujan kepada ladang milik orang yang takut akan Tuhan. Tapi juga hujan yang sama diberikan kepada orang yang melawan Tuhan. Itulah kasih sempurna dari Tuhan. Sehingga kata sempurna dalam konteks ini atau dalam hubungan kalimat ini tidak lain dan tidak bukan adalah kasih yang sempurna, yang melewati batas-batas kewajaran manusiawi. Kalau manusia itu selalu bisa mengasihi sesama karena dia baik kepada kita, karena telah menolong kita, karena saudara kita, karena begitu macam banyak hal alasannya. Tetapi kasih sempurna yang dibicarakan di sini adalah, saya selalu pakai istilah kasih walaupun telah menyusahkan saya, walaupun dia memusuhi saya, walaupun dia telah menyakiti saya, walaupun dia memfitnah saya dengan segala macam perilaku tercela, walaupun begitu saya mengasihi. Itulah kasih sempurna yang melewati batas-batas yang dianggap wajar oleh manusia. Saudaraku, sekali lagi dalam hal ini kata teleios itu sangat bisa dimaknai dengan berbagai konteks hubungan kalimatnya. Misalnya kata teleios itu atau sempurna itu, misalnya kalau orang Israel memberikan korban kepada Tuhan di rumah Tuhan, seekor domba seumur 1 tahun yang jantan dan tidak cacat, maka korban itu disebut teleios, sempurna. Tapi benarkah binatang itu sempurna? Tentunya tidak. Tapi dalam sudut pandang itu kata teleios dipakai. Jadi juga misalnya seorang mahasiswa yang telah belajar memilih satu disiplin ilmu dan dia menguasai ilmu itu sesuai dengan standar, misalnya lulus S1, maka kalau dia sudah lulus S1 dari bidang ilmu yang digeluti, katakanlah sastra Jawa, sastra Indonesia, atau teknik kimia, atau apapun, maka orang yang sudah lulus S1 itu dalam bahasa Yunani dikatakan teleios, sempurna. Apakah itu berarti dia menguasai semua aspek? Apakah itu berarti dia menguasai seluruh bidang ilmu yang ditekuti? Tidak. Jadi kata teleios itu atau sempurna itu tidak dalam arti sempurna absolut, tetapi memenuhi kriteria, melewati batas-batas yang dianggap wajar. Bagi orang yang hidup
menggunakan fungsi hidupnya dengan baik, dia bekerja, mengatur rumah tangganya dengan baik, dia berbuat ini dan itu demi sesama, dia tidak pernah abai ibadah dan baktinya kepada Tuhan, dan hidupnya memberi dampak positif kepada sesama karena dia mengasihi orang lain. Saudaraku, sesungguhnya itulah orang yang sempurna. Tidak berarti dia seperti malaikat. Karena itu saudaraku, kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kemampuan kita dan keyakinan kita, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, supaya kita bisa hidup baik, jujur, dan rela berbuat baik, menolong sesama. Saudaraku, itulah kesempurnaan kasih, kesempurnaan Kristen, sama seperti kesempurnaan kasih Bapa kepada manusia. Saudaraku, jadi sekali lagi ingin saya katakan bahwa yang dimaksud kesempurnaan, lebih tepatnya adalah kesempurnaan kasih. Kasih yang melewati batas-batas kewajaran yang lazim dibuat oleh manusia. Kasih seperti kasih Bapa di surga. Semoga kita menjadi orang yang sempurna, yang hidup mengasihi, yang berbuat baik kepada sesama, sama seperti Bapa di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu, berkat-Mu atas kami, kasih-Mu bagi kami setiap hari. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami bawa doa kami untuk para pembesar, untuk presiden, wakil presiden, para menteri di negeri kami. Tuhan memberkati dan menolong mereka untuk bisa berkarya memungsikan peran mereka demi kebaikan semua warga negara, demi NKRI, demi Indonesia tercinta. Tuhan menolong juga dalam upaya memberantas dan mengatasi COVID-19. Tuhan berkati negeri kami. Tuhan, kami berdoa hari ini supaya kami sebagai umat Tuhan hidup sempurna, hidup sesuai dengan prinsip etika sabda Tuhan, hidup mengasihi seperti diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Saudaraku, terima kasih, Tuhan berkati kita. Selamat pagi.